Kita bertemu kembali dalam channel TML 57. Salam sukses. Dengan demikian, maka Menteri Perhubungan harus bertanggung jawab dan mempekerjakan lulusan sekolah tinggi penerbangan dan akademi penerbangan lulusan tahun 2019, 2020, dan 2021. Kembali saya mengatakan soal Kepres nomor 43 tahun 2000 tertanggal 10 Maret tahun 2000 tentang Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia adalah sekolah kedinasan di lingkungan Departemen Perhubungan, dan keputusan Menteri Perhubungan nomor 64 tahun 2000 tentang Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia tertanggal 21 Agustus tahun 2000 tentang organisasi dan aturan kerja Sekolah Tinggi Penerbangan. Inilah awal mula berdiri STPI. Jadi awal berdiri itu melalui Kepres tahun 2000 ya. Mari kita lihat tujuan daripada sekolah kedinasan. Tujuan Kementerian membuka pendidikan tinggi adalah untuk kebutuhan internal, yang mana sekolah kedinasan diselenggarakan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam bidang tertentu agar mampu meningkatkan kinerja pelaksana tugas bagi pegawai dan calon pegawai negeri sipil di suatu instansi kementerian. Jadi sebetulnya tugas sekolah kedinasan itu adalah untuk meningkatkan calon pegawai negeri yang akan bekerja di lingkungan kementerian yang bersangkutan. Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 47 Tahun 2019, Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia atau disingkat STPI Curug berubah menjadi Politeknik Penerbangan Indonesia Curug. Nah, disinilah awal dari kekacauan juga. Dasar daripada perubahan Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia ke Politeknik Penerbangan Indonesia Curug adalah berdasarkan persetujuan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi dalam surat nomor B-63-M-KB-03.00/2019 tertanggal 18 Februari 2019 tentang rekomendasi perubahan bentuk Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia menjadi Politeknik Penerbangan Indonesia Curug. Nih yang menjadi masalah juga. Pertanyaan yang ada di benak kita, bagaimana mungkin peraturan menteri bisa menganulir Kepres nomor 43 tahun 2000. Ini luar biasa ini. Sesuai dengan pendapat ahli, mengatakan bahwa secara umum Kepres adalah pelaksana undang-undang maupun peraturan pemerintah. Seharusnya Kepres harus dicabut dengan Kepres. Bila undang-undang atau PP berubah, tidak serta-merta Kepres itu hilang atau tidak berlaku. Harus ada pencabutannya khusus, apakah berbentuk Kepres atau PP. Nih dia nih. Jadi harus ada pencabutan khusus. Dari uraian di atas, saya tidak melihat adanya pencabutan Kepres nomor 43 tahun 2000 dan peraturan pemerintah turunan Undang-Undang nomor 12 tahun 2012 pasal 94 tentang perguruan tinggi di bawah kementerian lain itu belum terbit sampai sekarang. Bagaimana mungkin bisa berubah dari Sekolah Tinggi Penerbangan menjadi Politeknik Penerbangan? Ini benar-benar luar biasa ini. Dengan demikian dapat diduga bahwa perubahan Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia ke Politeknik Indonesia jelas bertentangan dengan hukum. Oleh karena itu, status Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia seharusnya masih berstatus ikatan dinas. Dengan demikian, maka Menteri Perhubungan harus bertanggung jawab dan mempekerjakan lulusan Sekolah Tinggi Penerbangan dan Akademi Penerbangan lulusan tahun 2019, 2020, dan 2021 sebagai pegawai negeri di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. Jadi menteri harus bertanggung jawab ini. Bila tidak ada pembatalan daripada atau pencabutan daripada Kepres nomor 43 tahun 2000,
ini betul-betul fatal. Saudara-saudaraku, kiranya demikian informasi ini. Salam sukses.